Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya muliakan para bunda, para jamaah. Alhamdulillah Indonesia aman ya Bu? Amin. Gak ada apa-apa, sentosa insyaallah. Amin. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Rabb. Hukumnya sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat sudah khutbah pada waktu lohor pada hari Jumat. Hukumnya sholat Jumat itu fardu ain, artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka dan tetap di dalam negeri. Perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Al-Jum'ah. Yang dimaksud dengan jual beli ialah segala pekerjaan selain dari urusan sholat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jum'atu haqqu wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdum ma'lukun awimra'atun aw sabiyyu aw marid. Sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang. 1. Hamba sahaya yang dimiliki, 2. Perempuan, 3. Anak-anak, 4 orang sakit. Riwayat Abu Dawud dan Hakim. Hendaklah para kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Riwayat Muslim. Baik bunda yang saya muliakan, sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki, bagi perempuan tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau yang di Mekah Madinah, ibu kan suka kadang-kadang kebagian Jumat tuh. Ya nggak masalah, nggak masalah. Masuk aja ibu ya Bu. kalau yakin tidak usah sholat duhur ya nggak usah. Tapi kalau nggak yakin duhur lagi ya nggak masalah juga. Itu sholat Jumat maka hukumnya wajib bagi laki-laki. Syarat wajib Jumat, ayo mbak lagi. Islam tidak wajib atas orang non-Islam. 2. Balik dewasa, tidak wajib Jumat atas kanak-kanak. 3. Berakal, tidak wajib Jumat atas orang gila. 4. Laki-laki, tidak wajib Jumat atas perempuan. 5. Sehat, tidak wajib Jumat atas orang sakit atau berhalangan. 6. Tetap di dalam negeri, tidak wajib Jumat atas orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, syaratnya sholat Jumat banyak Bu ya. Yang nggak Islam nggak wajib sholat, yang anak-anak perempuan nggak wajib sholat. Jumat Bu, Jumat ya Jumat. Kemudian yang dia belum balik ya juga Jumat nggak wajib. Nggak sehat nggak wajib, gitu kan? Musafir nggak wajib. Syaratnya gitu. Ya Pak lanjut Syarat sah mendirikan Jumat, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah dijadikan watan tempat-tempat, baik di kota-kota maupun di kampung-kampung, desa-desa. Maka tidak sah mendirikan Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa sahabat yang 4, Jumat tidak pernah didirikan selain di negeri yang penduduknya menetap. Berjamaah karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jemaah menurut pendapat sebagian ulama sekurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Ulama yang lain mengatakan lebih dari 40, sebagian lagi berpendapat cukup dengan 2 orang saja, karena 2 orang pun sudah dapat dikatakan berjamaah. Tentang bilangan ini sungguh banyak sekali pendapat, tetapi karena kitab ini hanya untuk seperlunya serta dengan ringkasnya saja, maka pendapat-pendapat mazhab dan keterangan-keterangan satu persatunya tidak dapat diterangkan di sini, hendaklah dikerjakan di waktu lohor. An Anasin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli jum'ata hina tazulu samsu. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Riwayat Bukhari. Lanjut. Hendaklah didahului oleh 2 khutbah.
an ibni Umar kana Rasulullah Alaihi sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jum'ati qa'iman khutbataini yajlisu bainahuma. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah 2 khutbah pada hari Jumat dengan berdiri, dan beliau duduk di antara 2 khutbah itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bu, syaratnya bisa mendirikan sholat Jumat itu, 1, hendaklah diadakan di dalam diri sendiri. Jadi penduduknya yang tetap. Kalau kontrak, tetap dong. Ya kan Bu? Kontrak 3 tahun, tetap juga 2 tahun, 5 tahun, setahun tetap Bun. Yang enggak tetap itu tamu. Maka tamu tidak wajib sholat musafir kan Bu ya. Nomaden, orang yang punya rumah pindah-pindah dari masjid ke masjid. Rumah dia punya rumah dia. Berarti apa? Tidak wajib sholat Jumat. Orang gerobak, manusia gerobak, ya kan? Kenapa? Dia tidak menetap di sini, nggak tahu di mana. Kalau itu tamu, misalnya tamu hari Jumat tamu. Nggak wajib. Oh. Biar kecuali tamunya sudah 3 malam. Gitu ya. Jadi selama bertamu, dia tidak wajib Jumatan, dia boleh jamak. Dari Jawa tapi Ibu nggak pernah sholatnya dia hanya jamak. Ada waktu 3 hari. Setelah 3 hari, dia bukan tamu. Cuci piring Pak. Nyapu Mas. Masak. Selamatkan yang punya rumah ya. Jadi kalau gitu, yang wajib Jumatan adalah penduduk sempat. Yang orang kontrak masih ya, itu kena. Kos ya kena, yang kena itu yang musafir Bu. Ya dia lewat gitu kan ya, yang lewat itu nggak wajib, karena musafir. Tapi menjalankan dapat pahala. Iya dong, jelas. Berjamaah, jamaah ya. Sunnahnya berjamaah. Khutbah dulu baru jamaah, itu kan Bu ya? Iya. Jadi khutbah dulu baru jamaah. Kenapa 2 rakaat? Seakan-akan yang 2 rakaat diganti dengan khutbah. Makanya khotib kalau khutbah kita nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol batal pahalanya sholatnya. Atau gini, khutbah Ibu gini Bu. Bapak gila, bapak gini. Lenggut. Ya kan? Juga begini dia bapak gini. Oh ya. Ngapain dia? Main HP, Facebook. Main game. malah main game. Maaf, batal nggak sholat Jumat? Batal. Batal kenapa? Karena khutbah itu adalah termasuk bagian dari sholat Jumat. Logikanya yang seharusnya 4 jadi berapa? 2. Yang 2 diganti khutbah. Kalau Anda main game, ngantuk mah, khutbahnya nggak enak mah. Pak, kok gamenya tambah lagi baru Pak? Tadi waktu khotib Bapak main game batal dong Pak, kagak lah siapa? Batal nggak Bu? Batal. Kenapa? Karena dia nggak sungguh-sungguh dengerin. Main dia apa? Main game. Kalau ngantuk batal mah, kata guru saya, kata guru Papa. Kalau main game? Sama. Kan nggak ngantuk, nggak batal. Papa bego gitu. Iya kan? Main game ya batal, ngantuk juga batal gitu kan Bu ya. Ngobrol temennya ngobrol, Ibu gini, Bapak gini, Bapak. Ngobrol aja lo, batal juga. Ntar batal lo. Kata sebelah bilang gini, lu juga batal? Halo juga. Batal berjamaah. Gimana nih? Semua bodoh. Ya kan Bu? Lagi ngobrol ini lagi beramai buan lagi. Kita yang sini bilang, ngobrol aja batal Jumatannya. Kata yang ini. Sebelah bilang gini, ini juga batal kita ngobrol. Kata gini, ini juga. Lah udah, cepat yang batal udah. Ya kan? Makanya seapapun pokoknya tidak boleh apa? Ngobrol. Kalau ngantuk sebentar gini dong boleh, udah gitu. Ya nggak boleh Bu. Jatuh. Kalau nyender. Ya nggak boleh. Yang bikin Berarti batal pulas nih dong. begini kan. Nah, itu Akhir. batal. Nah, itu kan hilang itunya jadi. Iya. Gitu kan Bu. Oke. Nah ngerti Bu ya? Berarti yang suka dari khotib hati-hati. Jadi ibu-ibu kalau cuma tuh gini, Pak ingat Pak ya. Khotib khutbah termasuk rukun sholat Jumat. Maka Bapak batal kalau orang khotib dia ngotib, Bapak ngobrol. Yang ono ngotib ini ngobrol. Yang ono ngeloneng. Yang ini nyender. Coba. Nyender ngantuk. Ini nyender.
Yang ngono ngantuk. Yang ngantuk ngorok. Kata yang khotib, gue sendirian itu ya. Gitu Bu, emang banyak godaannya gitu kan. Ya lanjut. Khotbah Jumat, rukun 2 khotbah Jumat. 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Keterangannya adalah amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. 2. Membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berkata bahwa sholawat ini tidak wajib, berarti bukan rukun khotbah. 3. Mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu khutbatin laisa fiha tashhudum fahiya kal yaidil zatma. Tiap-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Berwasiat, bernasihat dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada pendengar sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik urusan agama maupun urusan dunia seperti ibadat, kesopanan, pergaulan, perekonomian, pertanian, siasat, dan sebagainya, serta bahasa yang dipahami oleh pendengar. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah. An-Jabir ibni Samurata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini wa yaqra'u ayatin wa yudzakkirun nasa wa yukhadir. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah sambil berdiri. Beliau duduk di antara keduanya. Lalu beliau membacakan beberapa ayat Quran, memperingatkan dan mempertakuti manusia. Riwayat Muslim. Berdoa untuk mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa doa dalam khutbah tidak wajib, sebagaimana juga dalam selain khutbah. Ibu bukan lihat kan ada orang berdiri, duduk lagi, duduk diri lagi. Ini syaratnya Bu. Botongkan gitu kan? Syaratnya di antaranya. Nah, jadi ini syarat ini yang harus kerjain, yang khotib kita nggak usah Bu ya. Kita nggak usah. Nggak perlu kita Mbak ya. Karena khotib aja di perempuan lagi, nggak khotib kan? Oke Mbak, langsung Mbak. Peringatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah itu hendaklah mempergunakan bahasa Arab, karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat beliau khutbah itu selalu berbahasa Arab. Tetapi mereka lupa bahwa keadaan di waktu itu hanya memerlukan bahasa Arab, karena bahasa itulah yang diumum dipergunakan oleh para pendengar. Mereka lupa bahwa maksud mengadakan khutbah ialah memberikan pelajaran dari nasihat kepada kaum muslim, dan yang mendengar diperintahkan supaya tenang, mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya oke, dan cukup Pak. Ya. Jadi khutbah itu zaman Rasul pakai bahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia orang nggak paham ya Bu ya. Makanya ada Arab atasnya, tengahnya Indonesia berdoa. Ya kayak ceramah gitu loh Bu. Itu bedanya. Kalau ceramah kan bebas, boleh guyon, boleh ketawa, khutbah nggak bisa. Batal. Apa yang disunahkan pada malam Jumat sampai Jumat pagi, Jumat siang itu? 1, disunahkan malam Jumat bunuh Yahudi yang punya laki. Mana gini nggak ada kok ya? Ini nggak ada. Yang punya laki nggak bisa bunuh Yahudi ya. Maaf bercanda Bu. Ya emang ada hadisnya begitu. 1, disunahkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke masjid. Berarti ibu suami ibu kalau dari mana-mana mandi Mas, mandi Pak. Oh buru-buru mandi dulu, ada sunahnya, ada hadisnya. Bu biar rapi. Biar wangi, bersih. 2, berhias dengan pakai pakaian yang baik-baiknya, lebih baik warna putih. Sunahnya putih, berarti kalau itu lakinya beli koko putih, sarung putih. Sunahnya baju putih. 3, pakai wangi-wangian. Yang laki-laki, perempuan nggak boleh. Bolehnya dikit aja tapi jangan nongkrong. Ya. Terus ada hadis salam Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mandi pada hari Jumat, pakai pakaian yang sebaik-baiknya, pakai wangi-wangian kalau ada, kemudian dia pergi mendatangi Jumat, di sana hendak melangkah duduk melangkah manusia, kemudian dia sholat sunnah serta
Kemudian ketika imam keluar sampai selesai sholatnya, maka yang demikian akan menghapuskan dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Masya Allah. Jadi kalau sholat sungguh-sungguh ya Bu ya, zikir, wirid, sungguh-sungguh akan dihapuskan dosanya dari mana? Seminggu yang lalu sampai minggu sekarang. Banyak kan Bu ya? Oh. Potong kuku, menggunting kumis, sisir rambut, mendekin bulu hidung, betul nggak? Nyokrokin telinga, nyokrokin hidung, apalagi Bu? Pokoknya Bersihin bersih kuku. aja kalau hari Jumat kali itu ya. Ya kan? Yang kerjain siapa? Istrinya dong. Kalau punya, gede pahalanya Bu. Ibu nggak pernah potong kuku kan? Nggak pernah potong kuku lakinya, nggak pernah potong kuku lakinya. Pas Jumat, sini Pak, jarinya Pak. Mau diapain jari papa? Mama potong. Tumben amat mah, nggak pernah seumur hidup dibujuk, nggak pernah mau bekasin apa? Nah, nggak ada salah sangka dia dikira bekasin ya Bu ya. Enak aja lo Pak, hasil ngaji tahu, gitu kan? Gede pahalanya kalau bunda ngerapiin kumisnya, motong apa? Potong jaringnya, potong kupingnya, potong kupingnya. Ya pahalanya apa? Kayak dia pahalanya sholat Jumat udah dapat. Karena ibu yang itu Ngurusin semuanya. urusin, nyiapin bajunya, setrikain, gitu kan Bu, mandiin, istilah mandiin, ya Bu ya. Pokoknya ngurusin dah, kasih makan dulu, makan dulu Pak. Biar seger di masjid, yang ngantuk, tambah ngantuk ya Bu ya. Iya, kenyang. Tambah ngantuk kenyang. Sholat Jumat biasanya Bu. Dapat barokah. Gini, Pak buruan Pak, masuk apa sih Pak buru-buru mah? Di sono ada tempat barokah. Ntar pulang bawa udah bungkus ya. Iya emang. Dasar matre. Iya emang. Kira masak. Iya, emang Kuku potong kumis, Bu. Segera pergi Jumat dengan jalan kaki. Kenapa jalan kaki, Bun? pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Kalau pakai motor yang pahala yang mana? Motornya. Motornya. Ya jangan pulang. Kan orangnya beli bensin kan bahan-bahan bakar ya. Pahala juga, tapi nggak kaya pahalanya jalan kaki. Baca Quran, zikir sebelum khotib datang. Jadi ibu, bawa bapak suruh segera pas masuk masjid. Kenapa Pak? Zikir Pak, wirid Pak, baca kahfi Pak. Kenapa? Mustajab itu malam pagi hari Jumat. Apa duluan deh? Berangkat 11. Ya kan? Sejam lumayan kan zikir, wirid, Quran, sholat, segala macam sejam kerjain apa gitu. Kahfi Bun, barang siapa yang baca kahfi pada hari Jumat, cahaya antara dua Jumat akan menyinarinya. Ya Allah, ya Rabb. Baca kahfi Ibu, Allah akan sinari cahaya dari Jumat yang dulu dengan yang sekarang. Ibu nyari, mana sinarnya Ibu Dewi, mana sinarnya? Nggak kelihatan lah Bu, iya kan? Nur tuh nggak nampak oleh diri kita sendiri. Siapa yang lihat? Malaikat yang lihat. Ya kan Bu? Ibu nggak nampak. Begitu di langit sana ada sinar sut. Apa kata malaikat? Siapa itu ya? Oh ternyata Suka baca kahfi hari Jumat. Suka baca Kenapa al-kahfi. dia? Baca kahfi separuh. Baru separuh. Gitu. Hendaklah banyak doa, salawat Nabi, ya kan? Salawat, apa namanya? Kahfi, gitu Bu. Sembahyang malam, sembahyang apa? Sembahyang sholat hajat, sholat malam tahajud, duha. Kenapa? Karena hari itu min yaumil jum'ati yaumul khair, hari baik. Hari baik buat kita. Jadi jangan lewatkan hari Jumat. Kapan itu? Ntar malam. Iya. Setelah matahari tuh mulai. Gitu. Malam ya. Ya. Oke Bun. Uzur halangan Jumat. Ayo, lain lagi orangnya silakan. Saya muliakan. Siapakah yang boleh tidak sholat Jumat? Perempuan. Anak-anak. Satu. Uzurnya Bu, uzur. Sakit. Karena sakit. Karena dia sakit. Tapi nggak boleh pura-pura dalam perahu. Pura-pura tahu. Nggak boleh pura-pura sakit. Beneran sakit saya. Sakit apa Pak? Pano.
Ada paketannya nggak Pak? Apaan? Panu, kudis, kurap. Kalian itu nggak Jumatan. Gitu kan? Sakit yang memang nggak bisa dia jalan, baru boleh nggak Jumatan. Diganti sholat zuhur. tepat sholat juga ya. Iya, Zuhur. mendingan Jumat tuh orang. Berarti gini Bun, siapa uzur apa sampai orang itu nggak berangkat Jumat Allah bolehkan? Satu sakit, dua karena hujan. Jadi kalau hujan, bapak-bapak bilang alhamdulillah. Kenapa? Nggak Jumatan. Gila nyoblos, kudu nyoblos ya. Wajib. Bu ya, Hak suara. hujan kayak nyoblos tetap kemarin. Pakai payung kan bisa. Iya Bu. Ya kalau Bun, zaman Nabi nggak ada payung. Oh, Artinya makanya kan gini. Kalau zaman sekarang kan ada jas hujan, ada baju anti hujan, ya kan? Ada payung besar, ada payung kecil, ada payung apa aja. Zaman Nabi orang adanya pelepah kurma. Daun Bisa nggak ada? kurma. Nggak ada. Daun talas nggak ada. Kurma, talas nggak ada di Mekah ngomongnya. Nggak ada. Kalau dia kagak ngambil sebelum hujan, kalau orang-orang Arab nggak ngambil sebelum hujan, udah hujan dulu gimana? Hujan gede. Nah makanya mereka harusnya siap daun kurma sebelum hujan turun, baru bisa dia ke masjid. Nah kalau nggak punya pelepah kurma ngambilnya di mana? Udah licin pohonnya. Nah makanya akhirnya apa? Keluarlah hadis ini. Agurutnya berarti boleh hujan, boleh tidak sholat Jumat. Jumatan. Cuma kalau bagi orang yang cuma melangkah selangkahan doang, udah gitu dia juga punya payungnya dari yang kecil dia punya semuanya, ya lain Bu, akhirnya apa? Uzurnya bisa terhalangi udah karena punya payung, ya kan? Ini hujan nggak punya payung, nggak punya apa-apa, punya tampak nggak tampak? Tampak ya, agak punya kardus ya kardus, agak punya. Ini plastik ya plastik. Nah itu kan Bu, sekarang kan banyak kan? Kresek Plastik kan guys. Kresek yang gede bisa masukin kepala. Iya sampah Bu, sampah yang gede itu kan digunting. Jadi ya, ada dua alasan orang nggak Jumatan. Satu sakit, satu lagi hujan. Tambahin Bu, hujan lebat dan mau banjir. Loh gitu loh Bu. Iya. Ya enggak? Iya. Kalau kita berjuang mah kalau kita mau payung. Ya kan Bu? Ada buduk. Kita berjuang. Pak, kok nggak berangkat, Pak? Krimis. Lalu dia kolokan. Gitu. Ya lanjut. Sifat atas salam. Wa minka salam. Wa ilaika ya salam. Wa hayyina rabbana bisalam. Tabaraka rabbana. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Doanya Bu. Baru subhanallah tiga ya. Alhamdulillah tiga Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Pak, zikir yang punya yang lain boleh. Apa doa-doa gitu. Ya, boleh saja nggak masalah. Ya, oke. Maafin ibadah. Jadi ini kita sudah belajar sholat Jumat, zikir setelah sholat, kemudian uzurnya sholat Jumat, kemudian azan Jumat, hal yang menyangkut Jumat. Ya, ada yang tanya Bun? Oh iya, gimana Bu? Gini Bu, sebenarnya kalau jamak itu alasannya gitu ya, alasannya bepergian, perginya itu yang kilometernya tuh jauh. Berat mana? Oh iya, jauh. Belum. Punya waktu siapa? Asar. Habis asar baru sholat zuhur, ya kan? Kalau ada waktu berarti ibu jangan niat kodok ya, niat jamak saja berarti apa? 4 Jamak takdim, jamak takhir ya. Jamak akhir namanya. Dor tarik ke asar. Sholatnya caranya yang punya waktu. Yang punya waktu. Ya, kalau jamak takdim waktunya punya siapa? Zuhur. Berarti zuhur dulu toh? Iya, zuhur 4 baru asar 4. Yang punya waktu. Kalau jamak akhir yang punya siapa? Asar dulu baru zuhur. Karena apa? Duhur dan asar. Kalau jamak takdim gimana Bu?
Asar dibawa ke Didahulukan. takdim. Asar ditarik ke zuhur. Tapi sholatnya apa? Zuhur dulu. Zuhur 4 dulu, baru asar 4. Ngerti Bu? Kalau jamak takhir gimana Bu? Asar dulu baru. Ya, asar dulu 4, baru zuhur 4. Namanya jamak takhir. Tidak kosor ya, nggak kosor. Kalau kosor beda berapa? 2. Nggak usah kodok, jamak aja. Karena alasannya macet, lebih gampang. jauh gitu kan. Iya gitu ya Bu. 2 kosor namanya Bu. Kalau nggak kosor 4. Gimana Bu kalau kosor? Berapa kalau kosor? 2. Kalau nggak kosor 4. Takdim sama jamak saja ya. Jamak doang 4. Jamak kosor 2. Kalau zuhur asar jamak takdim takdim sama Asar yang dohor dulu 4 rakaat, baru asar 4 rakaat. Ya kan? Kalau zuhur asar jamak takhir asar dulu 4, baru zuhur 4. Gitu ya Bu. Pokoknya gini, yang punya waktunya. yang duluan. Ibu sholat isya ditarik ke maghrib. Isya ditarik ke waktu. Berarti gimana Bu? Maghrib dulu baru isya. Sama Bu ya, jamak juga. Jamak. Ya jamak. Takdim juga. Takdim isya dengan maghrib dengan isya. Ya, maghrib sama isya. Ya. Kalau ini kan ini isya, ini maghrib. Isyanya ditaruh ke maghrib. Nah, itu kan Bu. Udah. Berarti gimana Bun? Maghrib dulu baru isya. Nah kalau ini kalau ini maghrib ini isya, maghrib dikeisain, isya dulu baru maghrib. Jamak takhir Nama seperti asar dua ke dohor gitu. Jamak 3. Kosornya kalau maghrib tetap 3. Kalau isya kosornya 2. Kosornya 2. Kalau nggak kosor 4. Kalau kosor 2. Gitu ya Bu. Ini boleh kosor. Boleh nggak? Boleh nggak kosor? Boleh jamak kosor. Boleh jamak doang. Ya. Terus Mbak. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Amin ya robbal amin ya mujibas. Semoga kita sehat ya, pada berkah, pada sehat dan manfaat, pada semua yang dilihatkan qabul insyaallah. Wa ala diniya al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan aku iya kan sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.